Ada seorang suami istri tinggal di dalam hutan. Lalu kemudian istrinya mengandung. Lahirlah seorang anak. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ajal sampai usia oleh gorila. Dibesarkan, dirawat oleh gorila tadi sampai anak ini pun remaja. Setelah anak ini remaja, gorila ini tua. Lalu kemudian gorila monyet besar ini pun mati. Lalu anak muda ini menangisi orang tuanya. Dia tak kenal ayahnya, dia tak kenal ibunya. Yang tahu dia gorila inilah yang membesarkan dia. Lama dia duduk di samping jenazah gorila itu. Dia berpikir gorila ini awalnya hidup, lalu kemudian jantungnya berdegup, berdetak, berhenti dan mati. Kalau begitu gorila ini ada yang menghidupkannya. Gak mungkin dia hidup sendirian. Pasti ada yang menghidupkannya, pasti ada yang mengasihnya nyawa. Kalau begitu dia tarik kesimpulan ada Tuhan. Kisah ini ditulis oleh seorang filosof muslim namanya Ibnu Tufail. Nama kisah ini judulnya Hai bin Yaqzan. Anak yang dibesarkan gorila itu namanya Hai. Nama bapaknya Jaga, Yaqzan terjaga. Hai bin Yaqzan, hidup anak jaga. Kisah itu ditulis di buku diktat bacaan di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Saya mendapatkan buku itu. Kisah yang ditulis oleh filosof Ibnu Tufail itu sampai ke Eropa, dibaca oleh orang Eropa. Dari situlah orang itu dapat inspirasi menulis cerita Tarzan. Sebetulnya kisah Tarzan itu adalah kisah tauhid, bahwa orang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya guru, tapi kalau dia gunakan akalnya, dia akan bertuhan, menemukan Tuhan. Tanpa nabi, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa guru, yang penting pakai akal. Lalu kenapa banyak orang sekarang punya akal tapi tidak bertuhan? Waktu Tuhan bagi-bagi otak, dia nggak hadir. Dia absen hari itu. Seandainya dia punya otak dan otaknya itu berfungsi, karena kalau cerita punya otak, ayam dibuka kepalanya ada otaknya, kambing dibuka kepalanya ada otaknya. Ustadz kok tahu? Saya sering makan otak kambing. Kalau ada acara kan dikasih otak-otak, apalagi di Palembang. Orang kalau di mana-mana kalau nanya, Pak ada ayam, Pak ada ikan. Kalau di Palembang enggak, Pak ada otak. Jual otak-otak. Jadi dengan ada otak berpikir menemukan Tuhan, tapi nggak tahu siapa nama Tuhannya. Maka ada yang memanggilnya, oh my God, ya Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Maka diutuslah Nabi untuk menjelaskan siapa nama Tuhan. Disitulah ketemunya antara filsafat dengan agama. Filsafat itu adalah cara berpikir, tapi tidak menemukan namanya. Sedangkan agama adalah bukan filsafat. Allah mengirim seorang rasul, dan salah satu rasul yang dikirim itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad tidak dikirim orang, tidak dikirim Allah kepada orang, kepada manusia, apakah manusia ini bertuhan? Bertuhan. Karena tidak akan mungkin alam seindah ini, pokok kayu yang hijau, manusia, angin, wujud tanpa ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakannya. Orang tiang listrik aja yang kabelnya sebegitu penuh, nggak usah kita bilang semua. Ada yang menciptakannya, ada pabriknya, apalagi alam yang semesta ini. Tapi nama yang menciptakan itu nggak tahu. Maka dikirimlah Nabi. Nabi itu dapat wahyu, maka dikasih tahu siapa namanya. Allah Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khariqul Bari'ul Musawwirul Waffarul Qahharul Wahhab.
Di mana dia? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, dia ada. Tak perlu kamu cari-cari. Jauh dia apa dekat? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Kalau memang dia ada, sehebat apa kekuasaannya? Bupati menguasai kabupaten, gubernur menguasai provinsi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi punya dia. Kalau memang dia ada, bagaimana pengetahuannya? Tahu nggak dia apa yang terjadi? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur satu pun sekarang detik ini, dia tahu. Wala ratbin wala yabisin. Bumi yang kering, bumi yang basah. Sekarang bumi sekering-keringnya di Riau. Sampai rumput di depan rumah saya menguning sudah. Bunga-bunga mangga mati, tak jadi berputih berbuah. Tapi di Kucing Sarawak hujan lebat. Allah Maha tahu. Bagaimana tugas kerja Allah itu? Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Siapa yang mau dinaikkannya ke atas, siapa yang mau diturunkannya ke bawah. Itu kerja Allah. Allah menaikkan orang, Allah menurunkan Allah. Siapa yang sedang dinaikkan Allah? Saya sedang dinaikkan di atas kursi. Nanti tak lama lagi akan turun ke bawah. Kenapa? Menunggu sarapan siang. Itu kerja Allah SWT. Allah ada. Jadi tidak ada kontradiktif antara akal dengan wahyu. Akal dengan wahyu apa bedanya? Akal mencari, sedangkan wahyu menerima. Filosof itu mencari. Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales. Sedangkan Hercules, Pak Ustadz, dia bukan. Hercules bukan filosof. Hercules itu mitos dari Yunani. Bapaknya lagi sibuk ngurus slot sekarang. Namanya Zeus. Zeus dewa besar dari Yunani. Dewa punya anak, namanya Hercules. Zeus di atas, untuk mengamankan dunia dikirimkanlah anaknya, namanya Hercules. Zeus di atas bersama dewa-dewa untuk mengamankan dunia, diutus anaknya. Cerita anak punya Tuhan itu dari Yunani, mitos. Kirimlah anaknya. Hercules punya ayah namanya Zeus. Zeus punya anak namanya Hercules. Kok itu? Ya itu saya balik-balik. Emak Hercules mati, Zeus kawin lagi. Maka Hercules punya ibu tiri. Ibu tiri Hercules itu setan. Emak tirinya itu. Itulah maka selalu digambarkan setan itu perempuan. Makanya selalu kita dengar ada istilah nenek sihir, mak lampir, nyi blorong, sundel bolong, suster ngesot. Rata-rata setan itu perempuan. Cobalah cari setan laki-laki. Ada, cuman nggak banyak. Genderuwo, vampir, banyak juga yang hafal setan. Kenapa dari cerita Tuhan kita ke setan? Karena memang selalu ada baik dan tak baik. Nah, setelah kita diperkenalkan dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, menurut akal dan menurut wahyu Tuhan itu ada. Sekarang bagaimana cara mendekatinya? Bagaimana cara kita mendekati Tuhan itu? Cara mendekatinya adalah dengan beribadah. Nah, cara beribadah itu bagaimana? Cara beribadah, manusia berpikir, berkreasi bagaimana cara beribadah. Akhirnya dibuatkanlah patung Tuhan. Awalnya orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi orang-orang soleh, orang-orang baik, meninggal orang baik ini. Ketika orang-orang baik ini meninggal, tentu jamaahnya rindu. Aduh, rindu kali kita dengan mereka ya. Sama lah misalnya saya meninggal, terus jamaah ini rindu. Akhirnya dibuatkanlah patung, namanya patung Uas. Hanya sekedar untuk mengobati kerinduan. Belum nyembah, belum ada cerita. Nyembah, patung itu diletakkan depan rumah. Pas di sinilah kira-kira di sini. Patungnya bentuknya gini. Nah, generasi pertama ngeliat, ya Allah, hilang rindu kami. Meninggal yang generasi pertama. Pas anak-anak antum mulai bawa susu kambing.
Was, minum ya. Itulah asal muasal orang menyembah berhala. Generasi pertama nggak ada, belum ada generasi pertama. Generasi kedua, generasi ketiga, maka datanglah seorang laki-laki membawa cawan tempat air minum, diisinya susu kambing. Lalu kemudian di depan patung Tuhan itu, nama Tuhannya Naham. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain kampung, lain nama Tuhannya. Kampung sana nama Tuhannya Lata, kampung sana namanya Tuhannya Uzza, kampung sana namanya Manat, kampung sana namanya Gubal, kampung sana namanya, kampung orang ini nama Tuhannya Naham. Pagi-pagi dia bawa, wahai Tuhan Naham, tolong kasih saya kebaikan hari ini untuk kamu ya Tuhan. Habis itu dia pun pejam mata, selamatkan aku dari segala musibah wahai Tuhan. Pas dia buka, dia tengok air susunya habis, diminum anjing. Anjingnya ada di situ. Habis itu setelah anjing itu minum kenyang, diangkat anjing itu kakinya sebelah, kencing dia, dikencingnya Tuhan itu. Mikir orang ini, aku minta rezeki sama Tuhan, rezeki Tuhan aja diminum anjing. Aku minta supaya dijauhkan bala dari Tuhan, Tuhan aja kena bala, kena kencing. Dia mikir Tuhan apa ini katanya. Akhirnya dia pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk orang yang awal-awal, generasi awal masuk Islam. Datang dia ke Makkah, dia tidak tinggal di Makkah, nama kampung dia Bani Ghifar. Itulah dia sahabat Nabi yang masuk Islam, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasul, aku masuk Islam. Ternyata Tuhanku yang selama ini palsu, Tuhan KW. Bersahadatlah dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, cara mendekatinya bukan dengan bawa air susu kambing, kepala kambing. Cara mendekatinya adalah, itulah diajarkan kita, sholat. Sholat itu nggak bisa dibuat-buat. Makanya dalam hadis, man ahdasa, siapa yang buat-buat amal, buat-buat sendiri, malaisa alaihi amruna, yang tidak dikasih wahyu, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak, mardud. Misalnya ada di antara kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, rindu sekali kepada Tuhan, lalu cara mendekatinya sujud ke tiang listrik ini. Kenapa kau sujud di tiang listrik? Karena dengan menempelkan kening ke tiang listrik, otomatis signalnya langsung ke atas langit melalui tiang listrik. Nggak bisa, itu mengada-ngada. Itu yang disebut dengan man ahdasa, membuat-buat. Atau nanti pas panas terik jam 12 berdiri di halaman menghadap ke langit. Kau lagi ngapain? Aku lagi mendekatkan diri pada Tuhan. Nggak bisa. Ibadah itu nggak bisa dibuat-buat. Ibadah itu mesti mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kita sholat subuh, mandi dulu, wudhu, cara wudhu pun dikasih tahu, yang dibasuh mana aja. Saya pernah dulu waktu pergi umroh, saya lihat bapak-bapak setiap wudhu sampai ke lutut, hidupannya keran lutut lagi. Kalau sekali dua kali terusan, lama-lama saya tanya, kita kan penasaran, kok sampai lutut Pak? Iya, wudhu mesti sampai lutut. Sampai sekarang saya belum ketemu mazhab yang wudhu sampai lutut. itu jadi jahilnya itu sampai ke lutut. Nggak bisa dibuat-buat amal ibadah ini, mesti ada tuntunan. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah itu sudah diajarkan, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, inilah yang kami sama Ustadz Qurtubi beserta rombongan akan berangkat pagi. Salah satu ibadah, sholat udah, puasa udah, zakat udah. Nah, ini sekarang haji. Loh, Ustadz mana bisa berangkat haji? Haji kecil, namanya umroh. Bedanya nggak ada wukufnya. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Kalau haji ada wukufnya. Nggak ada wukufnya jadi umroh. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Tartib artinya berurutan. Tawaf dulu baru sa'i, jangan sa'i dulu baru tawaf. Itu namanya umroh sungsang.
Nah, jadi biasanya dulu orang-orang kalau dia mau pergi itu ngundang, minta maaf sama tetangga, sama kawan, mohon maaf ya. Tapi zaman sekarang kita susah mau minta maaf. Kadang kita datang orangnya nggak di rumah, dia datang kita pula nggak di rumah. Kadang udah ketemu juga nggak ngobrol, sibuk update status. Akhirnya cara yang paling pas dibuatlah ngumpul habis sholat subuh bersama. Kami pun kemarin di Pekanbaru kami buat juga ngumpul momen acara maulid malam sekaligus selamatan mau berangkat. Kenapa orang yang mau berangkat haji umroh itu selalu ngumpul? Minta maaf. Karena nggak bisa minta maaf sama tetangga, minta maafnya di dinding Ka'bah itu nggak bisa. Nangis di pintu Ka'bah, maafkan sama tetanggaku ya Allah, rantangnya hilang. Nggak bisa. Makanya minta maaf dulu sama tetangga. Jadi kalau ada orang kaya, pejabat, pergi haji, pergi umroh, nggak mau tahu sama tetangga, itu hanya sama Allah. Sama tetangga yang minta maaf. Kenapa mesti minta maaf sama tetangga? Karena bisa jadi kita berangkat dan nggak pulang. Makanya dulu rata-rata kalau melepas jamaah haji itu pakai azan. Saya masih ingat dulu waktu melepas saya yang azan. Tapi saya nggak pernah nanya kenapa mesti azan. Belakangan baru saya mikir, rupanya berangkat orang jauh itu sama seperti melepas jenazah. Dalam mazhab Syafi'i, orang lahir ke dunia ini kan diazankan. Kalau datangnya diazankan, pulangnya juga diazankan. Dalilnya qiyas. Datangnya diazankan, pulangnya juga diazankan. Orang yang berangkat haji itu dianggap sudah pulang kepada Allah. Karena memang zaman dulu pesawat pertama tahun 1976-1977. Sebelum itu orang berangkat naik kapal laut. Naik kapal laut dari Teluk Bayur, Sumatera Barat, berhenti dulu ke Aceh. Nanti habis pulau Sumatera tidak langsung ke India. Ada pulau di atas pulau Sumatera namanya Pulau Sabang. Disitulah semua jamaah haji berhenti. Jamaah haji yang dari timur, dari wilayah Papua, dari wilayah Sulawesi, dari Ambon, Maluku, semuanya berhenti di Sabang sebelum ke Mekah. Itulah makanya Aceh itu disebut Serambi Mekah. Papa, kenapa Aceh itu disebut Serambi Mekah? Ya karena di sana dijalankan syariat Islam. Ternyata betul juga. Tapi bahwa semua orang sebelum ke Mekah berhenti dulu di Serambinya. Sampai sekarang asrama hajinya itu masih ada. Jadi kalau jalan-jalan ke Aceh, nyebrang ke Pulau Sabang, pergilah ada, tapi udah jadi hutan. Bangunan-bangunan tua. Jamaah haji semua berhenti situ, baru kemudian melanjutkan perjalanan ke India. Dari India lalu kemudian ke Jeddah. Berangkatnya itu sebulan. Berangkat sebulan, di sana sebulan, pulang sebulan. Banyak yang berangkat itu lajang, pulang punya istri. Yang udah punya istri Pak Ustadz pulang punya istri lagi. Gitulah, karena lama di kapal, kenalan kan. Sempat kenalan, makan, minum, bawa beras, bawa ayam, bawa semua. Akhirnya pulang. Dan banyak pula yang berangkat nggak pulang-pulang, tinggal di Makkah setahun, 2 tahun. Itulah dia jadi Imam Nawawi Al-Bantani, tinggal di Makkah. Itulah dia Syekh Mahfuz At-Tirmasi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Kiai Haji Hashim Ash'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri. Itu nggak pulang, berangkat ke sana terus belajar. Karena di tiap tiang-tiang Masjidil Haram itu ada syekhnya. Di tiang ini belajar kitab ini. Itu makanya orang dulu nggak ada nyebut S1, S2, S3. Itu kemarin di Makkah 5 tahun, si Anu kemarin di Makkah 7 tahun, si Anu kemarin di Makkah 10 tahun. Kenapa selalu yang disebut itu tahunnya? Karena semakin lama dia di sana, semakin banyak hatam kitab. Karena menghatamkan kitab, hatam Sahih Bukhari 2 tahun, hatam Sahih Muslim, hatam Sunan Ibni Majah, hatam Sunan, hatam kitab ini, hatam. Begitu dulu sistemnya. Kalau sekarang Syahanu kemarin kuliah 14 tahun, DO. Karena sekarang nggak pakai sistem itu lagi. Sekarang udah pakai sistem SKS. Makin cepat, makin baik selesai. Apalagi sekarang ada peraturan nggak perlu lagi nulis skripsi segala macam. Kampus harus cepat. Kalau zaman dulu kalau terlambat, kampus mahasiswanya dimarahi. Kenapa lambat? Kalau sekarang kalau ada
lambat yang dimarahi rektornya. Cepat selesaikan, tamatkan. Tapi ini bodoh Pak, tamatkan aja. Akhirnya lahirlah sarjana-sarjana bodoh yang akan menghancurkan. Insya Allah Allah selamatkan Indonesia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala cara mendekatinya dengan sholat udah, dengan zakat udah, dengan puasa udah, dengan haji. Mudah-mudahan kita tanamkan niat, Allah bukakan pintu rezeki, kita bisa melaksanakan haji. Nah, umroh ini adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholat tegak, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, duduk, tasyahud, salam. Kalau umroh tidak begitu ibadahnya. Ibadahnya berputar. Ternyata matahari di tengah, lalu bumi berputar mengelilingi. Putarnya tidak ke kanan, tapi berputar seperti putaran orang tawaf. Malaikat-malaikat juga begitu. Di tengahnya namanya Al-Baitul Ma'mur, malaikat berkeliling. Jadi ada 3 di dunia ini yang bentuk ibadahnya sama, di tempat yang berbeda dengan makhluk yang berbeda. Malaikat mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, lalu kemudian planet-planet Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars mengelilingi matahari, dan manusia mengelilingi Ka'bah. Inilah ibadah yang tidak bisa dilakukan di Tangsel. Kalau sholat bisa, kalau puasa bisa, tapi mengelilingi nggak bisa. Misalnya habis selesai ini lalu kita ngelilingi tiang listrik ini, subhanallah walhamdulillah wala, langsung kita ditangkap penistaan agama. Nggak bisa. Nah, ini ibadah ini hanya bisa di sana. Nah, maka panjang umur, sehat badan, Allah berikan rezeki, kita bisa mengelilingi Ka'bah insyaallah. Dan 3 makhluk ini ucapannya sama. Malaikat yang di Baitul Ma'mur itu juga ucapannya sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Waktu Allah mau menciptakan manusia, apa kata Allah? Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami bertasbih. Jadi pekerjaan malaikat itu tupoksi, tugas pokok dan fungsi malaikat bertasbih. Makanya kalau ada orang yang bertasbih, amalannya sama dengan amalan malaikat. Jadi kalau ada orang hibur, subhanallah, 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 apa kata malaikat? Loh, kok amalan kita sama ya? Padahal kau diciptakan dari tanah, hitam, busuk, bau, rendah. Aku diciptakan dari cahaya, tinggi, tapi amalan kita sama. Orang yang beramal tasbih, amalannya seperti malaikat, maka dia bisa selevel dengan malaikat, bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Siapa dia? Adam alaihissalam. Itulah mengapa kita amalan kita bertasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah. Tadi pas saya datang, yang saya dengar dari sini adalah tasbih. Subhanallah. Waktu kita maulid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah ketika akan cerita Isra Mi'raj, amal yang paling tinggi Isra Mi'raj diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Satu makhluk ditelan oleh ikan dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap perut ikan, gelap dalam lautan, yang mengeluarkan dia adalah tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita bagaimana cara beribadah kepada Dia. Cara beribadahnya berputar, ucapannya subhanallah. Oh, jadi 7 putaran itu ucapannya subhanallah Pak Ustadz? Iya. Saya nggak mau berangkat, nggak mau ke Makkah itu Pak Ustadz bukan karena nggak ada duit, terus karena nggak hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3. Enggak wajib. Putaran 1 itu dibaca hanya supaya jangan sampai bingung. Orang kalau nggak ngitung kan bingung. Maksudnya putaran berapa? Aku juga nggak tahu. Sama-sama bingung kan.
Nah, itu maka dibuat putaran 1, putaran 2. Aslinya nggak ada pakai itu. Jadi bagi yang nggak bisa ngelihat buku, yang nggak, udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Malaikat bertasbih, orang yang ada di samping Ka'bah juga bertasbih. Nah, bagaimana dengan planet-planet? Ada seorang pakar astronomi, pakar ilmu langit, namanya Profesor Zaglul Naggar. Tulis saja di Google tuh Zaglul Naggar, Zaglul Naggar. Pusatnya di Inggris, di London. Dia menulis satu buku judulnya Tasbihul Kainat. Setelah diteliti, rupanya alam semesta ini bertasbih. Binatang-binatang bertasbih, pokok kayu bertasbih. Pokok kayu bertasbih. Itulah kenapa pokok kayu ditanamkan di atas kubur, karena pokok kayu bertasbih, tasbihnya sampai ke bawah. Itu maka Nabi membelah pelepah kurma. Waktu dibelah pelepah kurma, ditusukkan Nabi, kata Nabi, selama pelepah kurma ini basah, pelepah kurma itu bertasbih, tasbihnya sampai ke untuk orang yang meninggal. Somad itu ngomongnya nggak betul. Mana ada nanam tanaman di atas kubur? Kami kemarin di Baki nggak ada tanaman, ya mati. Orang tanahnya tandus. Di tempat kita ditusukkan hidup. Tusukkan apa aja hidup. Subur ini, apa aja ditanam hidup. Koruptor ditanam hidup. Saking subur. Luar biasa. Ninggal 1 tumbuh 5. Biasa. Untuk itu boleh dipotong. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu bertasbih. Tasbihul kainat. Alam semesta bertasbih. Ikan-ikan Pak Ustadz bertasbih. Ikan-ikan itu kalau untuk melihat, pergi ke rumah orang kaya, akuariumnya besar. Ikan itu gini, itu bertasbih semua ikan. Saya nggak percaya Pak Ustadz. Yang ngomong bukan saya, hadis Nabi. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Orang yang mengajarkan kebaikan, maka semua makhluk memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Hatta namlatu fi juhriha. Semut-semut dalam lubang kayu bertasbih, mintakan ampun. Apa kata semut dalam lubang kayu? Ampunkan Abdul Somad, ampunkan Abdul Somad, ampunkan Abdul Somad, ampunkan Abdul Somad. Hatta namlatu fi juhriha, semut-semut dalam lubang kayu, wal hutu fil bahri, dan ikan dalam air. Ikan semua yang dalam air itu bertasbih dan memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Kamu boleh orang kaya, kamu boleh punya akuarium besar, tapi ikanmu memintakan ampun untuk saya. Nggak ada ikan itu, ampunkan yang punya rumah ya Allah, nggak ada. Padahal yang punya rumah itu beli akuariumnya, beli peletnya, beli ininya, sibuk dia beli makannya ulat Jerman. Duit habis anggaran untuk 1 ekor ikan 5 juta, sedekah 2.000. Dan ikannya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah menciptakan makhluk. Makanya amal kita selama di samping Ka'bah itu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 putaran. Setelah itu lalu kemudian sholat sunat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin. 3, ilman wa nafi'an, ilmu bermanfaat, rizqan wasi'an, rezekinya lapang, wa shifa'an, sehat. Ilmu banyak, duit nggak ada, nggak lengkap. Ilmu banyak, duit banyak, badan sakit, nggak lengkap. 3, ilmu banyak, duit banyak, badan sehat, sempurnalah hidup. Untuk apa ilmu banyak, duit banyak kalau nggak punya istri? Kalau sudah duit kau banyak, badan kau sehat, nggak mungkin kau nggak punya istri. Iya Pak Ustadz, itu ada orang duitnya banyak tapi homo. Itu berarti badannya nggak sehat, penyakit. Itulah yang mau dirubah orang sekarang. Dia mengatakan ini bukan penyakit, given, ini pemberian dari Tuhan. Mana ada Tuhan menciptakan Adam dan Asep? Mohon maaf Kang Asep, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Jadi
manusia ini diciptakan Allah supaya bertasbih di samping Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya saya heran kalau ada orang tawaf sambil melakukan sesuatu yang tidak layak di dalam ibadah. Karena tawaf itu ibadah. Oh, jadi Ustadz nggak setuju kalau ada orang di samping Ka'bah foto. Ya foto nggak salah. Mungkin dia tidak sedang tawaf. Dia sedang foto. Kita misalnya sedang sholat ya. Pas lagi sedang sholat, tiba-tiba kita ambil kamera. Sholat kan. Ibadah itu, shawab itu ibadah. Tawaf itu ibadah. Selesai itu baru kemudian naik ke atas bukit Safa. Safa, Marwah. Satu kali. Marwah, Safa. 500 meter. Berarti 1, 2, 1 kilo, 3, 4, 2 kilo, 5, 6, 3 kilo, 7, 3 kilo setengah, 3 kilo setengah. Lalu kemudian sebetulnya hikmah yang diambil dari situ adalah bahwa kita melaksanakan sa'i. Kita laki-laki capek berjalan, padahal dulu yang berjalan di antara Safa dan Marwah itu perempuan namanya Hajar, punya anak namanya Ismail. Nangis Ismail, nggak ada air. Naiklah Hajar ke atas bukit Safa, nggak ada air. Naik ke atas bukit Marwah, nggak ada air. Turun dia ke bawah, turun ke bawah, rupanya airnya ada dari tumit Ismail. Air itu memancar dari tumit Ismail. Itu disebut dengan air Zam-Zam. Zam-Zam artinya berkumpul. Zam-Zam, berkumpullah semua mata air di dunia ini, induknya Zam-Zam, nggak kering-kering sampai sekarang, dan kita semua sudah meminumnya, baik yang Zam-Zam asli maupun yang oplosan. Gitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran dari sini? Bahwa mencari air itu wajib, tapi yang mendapatkan air belum tentu yang lari. Yang lari potang-panting belum tentu mendapatkan air. Malah yang belum bisa jalan dari tumit dia. Bapak nyari rezeki potang-panting. Bapak mau kemana Pak? Ngambil bambu. Bapak mau kemana Pak? Nyari mata kail pancing. Bapak kemana Pak? Nyari cacing, nyari kodok untuk mancing. Bapak yang mancing pulang nggak dapat ikan. Yang di rumah nggak mancing malah dapat ikan. Ibu ternyata dapat ikan udah matang, udah gulai langsung. Apa kata si ibu? Apa kamu pagi-pagi belum sholat sudah pergi nyari ikan? Ini saya sudah dapat ikan matang dikasih tetangga sebelah. Boleh jadi ibu dapat ikan itu dari usaha si bapak. Dan bapak juga jangan berkecil hati. Boleh jadi bapak tidak dapat ikan, tapi Allah kasih ikan yang lebih baik, ikan matang. Tapi jangan gara-gara cerita ini bapak besok nggak jadi mancing. Pas ditanya, mas, bang, kamu gak mancing? Kalau Allah mau berkehendak, itu kehendak Allah, tapi kita disuruh berusaha. Mencari rezeki wajib, tapi yang mendapatkan rezeki belum tentu yang mencari. Berapa banyak Allah mau kasih, tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Habis sa'i di Bukit Marwah, potong rambut semua. Jadi kalau ada yang lihat ini rambut Ustadz Somad udah mulai panjang ini, nantikan aja besok pagi 3 hari lagi udah gundul semua, potong rambut. Keluar dari ibadah itu seperti al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Selesai ibadah umrah itu maka bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang keluar dari rahim ibu. Bagaimana bayi keluar dari rahim ibunya? Gundul. Ada juga yang gondrong Pak Ustadz. Setelah dia diakikahkan, dipotong rambutnya, dipotongkan kambing, dicukur rambutnya, dikasih nama, bersih. Itu makanya dulu jamaah dari Indonesia setiap pulang haji namanya berubah, banyak kali berubah. Nama mak saya Hajah Rohana, setelah pulang tetap Rohana, nggak berubah. Nama emaknya Aminah, tetap Aminah. Aminah ini punya
emak lagi, moyang saya, namanya Hajah Maryam. Hajah Maryam itu setelah pulang haji, nama aslinya tidak itu. Karena orang zaman dulu begitu kalau pergi haji. Potong rambut, sedekah, ganti nama. Makanya waktu saya dulu jadi ngurus jamaah haji, waktu mahasiswa, ada juga beberapa jamaah yang masih pikirannya seperti itu. Ustadz, kasih saya nama baru. Nama baru? Saya bilang dulu begitu. Kalau sekarang nggak bisa, karena nama paspor gimana mau ngubahnya? Nah, itu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang membingungkan kita, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan orang dulu. Potong rambut, nama baru, pulang dengan semangat yang baru. Dosa-dosa, tapi maksudnya semangatnya baru. Hutang lama tetap. Berarti pulang pas ditagih orang, gimana Pak? Kita mesti semangat baru. Hitungan kita ulang dari nol. Nah, jadi Islam itu kalau saya renung-renungkan, dia ingin bagaimana supaya kita fresh, segar. Salah satu membuat kita fresh, segar itu adalah setelah pulang umroh dengan semangat yang baru, menatap masa depan baru, supaya kalau kita sudah bersemangat, semangat bekerja, semangat beraktivitas, semangat mencari rezeki, maka insya Allah Islam ini akan maju ke depan. Kalau bapak semangat, anak-anak semangat, ibunya semangat, pemimpinnya semangat, orangnya semangat, maka insya Allah Islam menjadi agama yang disegani, Indonesia menjadi kuat, Indonesia menjadi orang-orang yang negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tausiah pengantar umroh Ustadz Qurtubi dan sahabat-sahabat Ustadz Somad pada pagi hari ini. Kita tidak tahu doa kita dikabulkan Allah karena kita atau karena orang lain. Itulah mengapa doa minta hujan itu istisqa rame-rame. Kenapa? Kenapa doa istisqa minta hujan itu rame-rame? Supaya kalau hujannya nggak turun, imam nggak disalahkan. Salah apa ini? Ustadz Somad udah jadi imam kok nggak hujan, nggak turun. Dan kalau hujannya turun, imamnya nggak kegeeran. Nah, gara-gara saya kan. Tapi karena kebersamaan. Dan saya sampai sekarang nggak pernah sholat istisqa minta hujan. Ini kan udah mulai kabut asap lagi nih. Udah mulai pada permintaan-permintaan, nggak pernah. Kenapa Ustadz Somad nggak pernah mau jadi imam istisqa minta hujan? Gimana saya mau jadi imam istisqa? Orang yang bakar hutan ikut jadi makmum di belakang. Kita hanya jadi pelengkap sandiwara aja. Apa? Kita menangis serius, dia di belakang pura-pura. Ya Allah, selesaikanlah asap ini. Kata dia di belakang, iya ya Allah. Kata dia yang bakar. Yang satu lagi nggak ikut membakar, cuman dengan adanya asap itu dia dapat anggaran. Alhamdulillah ada asap nih, kata dia. Kita diproyekkannya, mana aku mau. Jadi kita disuruh beramal ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas karena Allah. Ini orang-orang ikhlas, orang-orang baik. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keberangkatan ini diberkahi Allah. Selamat pergi, selamat di sana selamat, selamat pulang, dan setelah itu mendapatkan umrah yang makbulah insyaallah. Al-hazin untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma ja'al umratana umratan maqbulah. Jadikanlah umrah yang kami laksanakan umrah yang diterima di sisimu sebagai amal ibadah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang ikhlas. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu barakah. Ya Fattah, Engkau yang membukakan segala yang tertutup. Iftah lana abwabar rizq. Bukakan untuk kami pintu rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah.
Rabbana ja'alna muqimas salah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai kepada anak cucu keturunan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah pahala bacaan dari surat Al-Fatihah, tahtim, tahlil, ayat surat zikir yang kami baca kepada almarhum ayahanda Haji Mujtabah beserta wa furu'ihi wa usulihi beserta keluarganya, wa ila arwahi abaina wa ummahatina, almarhumah ibu, almarhum ayah kami, man ahsana ilaina, orang-orang pernah berbuat baik pada kami belum sempat kami membalasnya. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surga. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.